Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam. Oke teman-teman, em, masih bersama aku Ivan Pianis, ya asik, sang engineer cubis terkece. Gini teman-teman, jadi di video kali ini sesuai judul ya, ini aku mau membahas atau mereview atau apa ya, yang pengen sharing aja, menunjukkan ke teman-teman semua tentang VST gitar akustik gitu, dimana ini sering banget ditanyakan sama teman-teman semuanya gitu tentang kalau gitar akustik soundnya dari mana mas, bang, kak, gitulah. Kalau misal aku live gitu kan, misalkan live mixing atau live aransemen gitu, banyak yang tanya itu gitar akustiknya di direct apa ditodong atau VST atau gimana, gitarnya pakai apa, bla 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 bla, banyak banget gitu. Nah, video ini akan menjawab kalian semua gitu. Langsung aja kita ke projectnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini aku mau share tentang satu VST yang keren banget gitu, yaitu dari Ample Sound. Eh, Ample itu banyak teman-teman. Jadi ada ample gitar, ample bass, ada macam-macam. Ada gitar elektrik, ada dia mensimulasikan Squier, Fender, Strato, sampai yang Holo. Pokoknya semua ada gitu. Nah, nanti mungkin aku akan bahas satu-satu ya tentang bassnya juga. Bassnya itu yang sering banget aku pakai, yang enak banget, yang teman-teman juga banyak nanya itu, bang kok suara bassnya itu enak banget, pakai apa gitu, VST-nya apa gitu. Nah, nanti aku akan bahas satu-satu. Tapi di video kali ini khusus aku hanya akan membahas tentang ample gitar, dimana gitarnya itu akustik gitu. Nah, ini yang banyak teman-teman tanyakan dan mungkin juga yang teman-teman butuhkan gitu, banyak teman-teman butuhkan untuk cover, untuk ngisi gitar-gitar akustik, karena kan gitar akustik ini agak tricky ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman mau main langsung itu ya, kalau di direct kita harus membutuhkan gitar yang bagus, yang preampnya bagus, biar suaranya enak, belum nanti senarnya, belum caranya main kita, bah, repot sekali. Kalau ditodong ya kita harus punya ruangan yang proper, kita harus punya mic yang proper, kabel yang proper. Pokoknya sangat-sangat ribet gitu kan. Nah, di sini aku mau membahas, mau menunjukkan ke teman-teman bahwa ada VST gitar akustik yang sangat-sangat bagus dan cukup. Sebenarnya ini cukup banget untuk aku gunain selama ini gitu, di beberapa proyekku, di lagu-laguku gitu, bahkan di klien juga aku pakai ini gitu, yaitu Super Jumbo. Namanya versinya Super Jumbo dari Ample Sound, Ample Guitar. Jadi nanti kalau teman-teman download itu kodenya Ample Guitar SJ gitu teman-teman, Super Jumbo, karena dia mensimulasikan body gitarnya yang jumbo, angka 8 gitu kan. Nah, itu. Jadi dari mana ya aku bahasnya? Intinya adalah teman-teman silahkan download dulu ini VST yang keren ini, gitar akustik. Jadi gitar akustik ini bisa mensimulasikan banyak hal teman-teman. Yang pertama tentu saja strummingnya. Strummingnya, genjrengannya itu wah real banget, dan itu halus banget gitu. Kemudian yang kedua, untuk soundnya, stereonya, mononya, atau bodinya dari necknya itu kita bisa atur seperti ketika kita miking langsung, kita todong pakai 2 mic, 3 mic gitu, bisa. Di sini ada banyak banget ini parameternya, kita bisa adjust di sini. Nanti aku akan tunjukkan teman-teman. Kemudian um, presetnya banyak teman. Kalau kita buka di sini, nah ini ada banyak banget. Ada yang strumming, ada yang lead, ada yang rhythm gitu kan, ada yang buat ambience gitu. Jadi teman-teman bisa ulik sendiri ini uh, presetnya gitu. Di sini ada untuk pop, untuk apa namanya, genre pop, untuk genre folk, ada rock,
country gitu. Di sini sudah disediakan beberapa preset sound yang teman-teman bisa langsung pakai gitu. Jadi misalkan lagunya pop, dengan lagu pop terus mau mainnya strumming, ya udah pilih aja yang tipenya strum, kemudian kategorinya pop, klik aja gitu kan. Di sini bahkan ada pemiliknya ya teman, author ini pemilik soundnya, jadi ada punyanya Depa PB, dia loh menyumbangkan sound gitarnya gitu. Guns N' Roses, keren gitu kan. Nah terus ini yang asli dari Ample Sound, ini yang ambience juga ada gitu. Oasis, punyanya Oasis, soundnya Oasis gitu. Antara ini mereka menyumbangkan soundnya atau ini karakternya mirip gitulah, mensimulasikan gitu ya mungkin gitu, tapi ya nggak tahu. Pokoknya dicoba aja semuanya, dijamin keren. Nah di sini aku mau kasih satu contoh aja. Di sini aku pilih yang namanya itu Wonderwall presetnya, kemudian tipenya strumming, kategorinya rock, dia miliknya Oasis. Oke, kalau teman-teman baru buka itu dia akan muncul di default ini teman-teman, yang rhythm ini gitu. Ya pokoknya teman-teman ulik sendiri. Dan ini adalah sound dari gitar akustik Super Jumbo Ample Sound. Gimana? Soundnya enak parah toh gitu kan. Jadi ini tidak mengecewakan teman-teman. Nah sekarang aku mau bahas fiturnya satu persatu gitu ya. Jadi mungkin ini videonya agak panjang, tapi nggak apa-apa, aku akan bahas tuntas tentang VST ini teman-teman. Dimulai dari sebelah kanan dulu teman-teman, dari yang sini ya. Jadi yang sebelah kanan dulu, di sini ada beberapa tombol. Yang pertama adalah mode permainan, playing mode. Yang pertama ada mode pertama itu instrumen mode, dimana instrumen mode ini itu yang mati gini teman-teman, jadi tidak aktif. Kalau ini kan aktif 1, aktif 2. Nah ini yang tidak aktif. Ketika dia tidak aktif itu dia mensimulasikan bentuk chordnya itu seperti ketika kita bermain di gitar beneran. Jadi kalau misalkan teman-teman bermain di keyboard atau di MIDI controller, itu tidak bisa teman-teman bermain chordnya itu chord keyboard. Jadi nggak bisa asal gini misalkan gitu. Nah ini kan kelihatan ya di sini nih, tuh yang aku pencet kelihatan di sini kan. Nah misalkan aku pencet gitu, nah ini bareng semua gini, la, si, do, re, mi. Ini kan kalau di piano bisa ya, chord seperti ini kita main di piano bisa. Tapi di mode yang pertama ini dia tidak bisa. Nah dia akan random, ada yang ke-mute. Karena apa? Di gitar asli dia pasti tidak seperti ini, tidak bisa dimainkan dengan bentuk seperti ini gitu. Nah itu kalau di mode pertama, jadi dia akan chordnya itu bentuk chordnya sesuai dengan ketika kita bermain chord asli. Makanya suara gitarnya juga mirip teman-teman, mirip aslinya gitu. Misalkan gini, jadi kita harus tahu juga chordnya, bentuk chordnya seperti apa. Teman-teman bisa ulik bentuk-bentuk chord yang dipakai gitu. Jadi nanti notnya itu sesuaiin dengan not di gitar kalau mainnya pakai controller. Nah itu nanti bisa semirip gitar asli gitu. Nah itu untuk mode yang pertama. Kemudian mode yang kedua kalau kita baca itu adalah keyboard mode, di mana ini mode ketika kita bermain dengan keyboard gitu. Jadi mau dipencet banyak semua sekaligus. Nah bisa teman-teman, ini fretnya ini kayak gini bentuknya, senarnya, tutsnya ini aku pencet
Sama tadi yang la, si, do, re, mi. Nah, aku pencet bareng bisa. Nah, karena ini keyboard mode. Nah, jadi misal aku pencet gini, bunyi teman-teman. Nah, tapi kan nggak mungkin bermain gitu. Tapi kalau yang tadi, yang playing mode yang pertama, dia nggak akan bunyi. Nah, nggak akan bunyi semua. Karena bermain gitar tidak mungkin bentuknya akan kayak gini. Tapi kalau keyboard mode ada kemungkinan bermainnya seperti ini. Bisa dipencet semua. Nah, itu perbedaannya di situ. Kemudian ada satu mode lagi. Nah, mode yang terakhir adalah solo mode. Ini yang nomor 3 ya, teman-teman. Only a single note can be played simultaneously. Nah, itulah gitu. Nah, ini dimana kita hanya bisa membunyikan satu nada aja gitu. Misal untuk melodi, kalau kita pencet 3, nah ini kalau kita pencet 3 note, nah dia tidak akan bunyi. Hanya satu yang bunyi. 4, enggak 2. Nah, tetap satu yang bunyi. Gitu ya. Ini misal mau bermain melodi. Nah, gitu. Jadi mau bermain melodi asik banget pakai ini, kayak teman-teman serasa bisa bermain gitar akustik yang fingeringnya freestyle gitu. Nah, itu untuk mode yang pertama teman-teman, untuk tombol yang pertama ini. Kemudian tombol yang kedua ini auto legato gitu. Kalau diaktifkan dia ada dua mode. Mode yang pertama legatonya itu gimana ya ini jelasinnya itu, pokoknya dia nafas gitarnya lah otomatis gitu. Kalau ngejreng itu kayak ngejreng beneran gitu. Nah, yang kedua ini balik lagi lebih ke permainan di keyboard. Jadi nafasnya itu ya sesuai kayak kita bermain di keyboard kayak gitu. Tapi kalau yang mati, nah ini nggak ada legatonya. Nah, kayak gitu. Cuman kayak itu, perbedaannya tipis banget. Nah, tapi aku akan bocorin settingan yang sering aku pakai dalam menggunakan ketika aku gunakan di sebuah project atau sebuah lagu gitu, biar maknyus gitu. Ini singkat aja, cepat aja teman-teman. Nah, terus di sini ada open string first gitu. Jadi ini akan mensimulasikan di mana chord yang teman-teman pencet itu di gitar itu open string dulu yang diutamakan. Jadi misal G gitu ya, G yang gini. Nah, gini. Bukan yang blok semua gitu. Itu open string. Jadi dia akan mengutamakan chord-chord yang menggunakan open string gitu, suaranya, bunyinya gitu. Jadi misalkan, nah dia G-nya ini, titiknya ini teman-teman, kalau dilihat, nah ini kan G dengan open string kan. Nah, di sini terus yang ini open string. Senar yang ini open string. Nah, gitulah intinya kayak gitu. Tapi kalau kita matikan, nah dia akan tidak akan berpadu dengan open string. Jadi ada chord-chord yang nanti blok gitu. Nah, itu kan akan mempengaruhi suara juga kalau kita bermain beneran di gitar. Mana yang open string, mana yang blok gitu, itu akan berbeda. Gitu. Kemudian yang di sini ada stroke noise. Stroke noise itu adalah suara cek 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 gitu. Nih misal kalau aku matikan, nih. Kayak gitu ya. Kalau aku bunyikan, kalau aku nyalakan, jadi suara peak dari genjrengan kalau kita todong pakai mic, suara peaknya itu kedengeran jreng, jadi lebih realistis lagi gitu teman-teman. Nah, jadi ini mantep banget pokoknya VST ini. Nah, tombol sini kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjutin. Nah, aku mau kasih
satu tips buat teman-teman yang biasanya aku pakai gitu. Biasanya kalau aku pakai itu gini teman-teman settingannya. Yang ini pakai yang mode mati. Mode dimana gitar beneran, bukan yang keyboard mode ataupun yang solo mode, tapi yang instrumen mode. Jadi mensimulasikan gitar beneran. Kemudian yang ini legatonya itu mati. Dimana legatonya mati itu nanti legatonya itu akan mengikuti permainanku sendiri. Kalau aku pencetnya lama ya dia akan sustain lama, ketika aku lepas dia akan langsung ke mute, langsung mati. Jadi gini. Nah, dia langsung hilang. Nah, jadi mensimulasikan aku bisa ngejreng, jret, jret, ngejreng, jreng, kayak gitu. Terus kemudian yang tombol ketiga, open stringnya biasanya aku nyalain karena aku suka dengan sound-sound yang open string teman-teman, apalagi kalau lagu-lagu yang slow gitu. Kalau untuk lagu-lagu yang beat, yang cepat mungkin aku bisa pakai yang tidak open string first gitu. Tapi kalau untuk lagu-lagu pop, lagu mellow gitu aku banyak dengan open string. Kemudian yang stroke noise-nya tentu harus nyala. Nah, ini settinganku teman-teman, 2 nyala, 2 mati gitu. Nah, ini soundnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Dengan catatan teman-teman sudah tahu ya chord yang harus dipencet itu apa. Jadi suaranya bunyi semua senarnya, tidak ada yang tiba-tiba mati kayak gini. Nah, yang ini tadi. Gitu. Jadi enak teman-teman. Nah, kemudian di sini ada beberapa parameter lagi. Nah, ini sebenarnya tidak penting sih teman-teman. Bukan tidak penting, tapi maksudnya teman-teman akan mengerti ketika dengan mengulik sendiri gitu. Ini itu efek-efek suara teman-teman, mulai dari yang ini tadi, mulai dari suara peaknya, terus suara legatonya gitu. Nah, ini di sini teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca-baca di sini. Nah, release noise gain gitu kan. Noise gainnya. Terus di sini ada effect gain, terus di sini ada resonant gains, terus di sini ada fret attack, terus di sini ada fret release gitu. Jadi simpelnya gini teman-teman. Release noise gain itu akan mengatur seberapa keras stroke-nya ini tadi, suara peak-nya gitu kan. Terus ya ini efek ini juga sama gitu, atau ada efek-efek jari, efek-efek fingering, kayak di gitar beneran gitulah pokoknya. Nanti suaranya teman-teman bisa atur sendiri, nanti teman-teman rasakan perbedaannya gitu. Nah, terus di sini ada resonance gains. Resonance gains itu berarti suara dari hole-nya ini teman-teman, dari body si gitarnya itu seberapa besar lubangnya, mungkin seberapa dalam ketebalan gitarnya, bodinya kayak gitu. Terus ini ada fret attack gitu kan. Fret attack tuh berarti sound di fretnya ini, di necknya ini gitu. Di sini sama fret release-nya. Jadi seberapa lama dan seberapa cepat dia merespon suara dari necknya ini gitu. Nah, pokoknya teman-teman ulik sendiri ini pengaruh-pengaruhnya ini gitu. Nah, biasanya settinganku ini aku setengah semua gini. Jadi biar balance kayak gini. Nah, paling yang aku tonjolin itu di effects sama di apa namanya ini tadi, noise dari stroke-nya gitu. Jadi suara peak-nya itu tebel teman-teman gitu. Nah, aku suka karakter gitar akustik itu yang aku cari untuk suara peak-nya itu ada strek 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 strek. Nah, itu yang aku cari gitu teman-teman. Nah, terus kita bergeser ke kiri sedikit. Di sini ada kapo teman-teman, kapo. Nah, ini mensimulasikan kita bermain dengan kapo. Ya, teman-teman tahu lah ya, semua yang pernah bermain gitar akustik menggunakan kapo. Di kapo fret pertama, fret kedua, fret ketiga, dan seterusnya. Nah, ini sama aja dengan transfus lah, gitulah gampangannya transfus kalau di keyboard gitu ya. Oke, lanjut. Resonant release. Nah, ini tadi yang aku bilang, di sini kan ada beberapa parameter. Nah, di sini sama.
resonans. Jadi suara bodinya itu mau seberapa lama. Nah, seberapa dalam. Itu memang suaranya tipis banget teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pakai headset, headphone gitu lebih kerasa gitu. Tapi kalau hanya pakai HP dengerin nyanyi pakai HP teman-teman, itu tidak terlalu kerasa gitu. Nah, biasanya ini aku set di default. Jadi defaultnya dari VST-nya ini sendiri gitu. Nah, ini aku pasang default, kaponya juga aku nggak pakai gitu. Nah, terus yang menarik di sini teman-teman. Oke, sebelum ke sini kita ke panning dulu. Ini panning biasa ya, cuman kanan kiri. Ini di sebelah kanan. Kalau teman-teman pakai headset, ini di sebelah kiri. Oke, kalau di sini ini di tengah. Oke ya. Nah, yang menarik adalah double ini teman-teman. Ada knob double ini. Ini tombolnya ini. Nah, doubling toggle ini, toggle. Situlah. Nah, ini kalau dimatikan, sound gitar akustik teman-teman itu mono, cuman di tengah. Kalau pakai headset ya, coba teman-teman dengar pakai headset. Kalau dinyalakan, ini ada di tengah dan ada di samping kanan kiri. Jadi suara soundnya itu lebar teman-teman. Nah, kita bisa atur kelebarannya ini dengan knob ini. Semakin ke kiri, semakin sempit. Semakin ke kanan, semakin lebar. Nah, gitu. Jadi biasanya aku set di 50% gitu kan, di tengah-tengah sinilah. Nah, gini. Jadi suara gitarnya itu bisa lebar di kanan kiri dan juga ada di tengah. Tetap ada yang di tengah gitu. Nah, di sini ada lagi parameter. Nah, ini ada master, volume dari semuanya. Kalau kita kerasin ya semakin keras, kalau kita kecilin dia akan semakin kecil dan mati. Nah, di sini itu ada settingan untuk miking teman-teman. Jadi ada miking untuk body. Nah, miking body itu berarti mensimulasikan mic-nya teman-teman yang di area body gitarnya sini, di hole-nya ini, gitu, volumenya, gitu. Nah, yang di neck ini berarti mensimulasikan miking yang menembak area stangnya ini, gitu ya. Nah, ini nggak bunyi kalau bodinya dimatikan. Nah, di sini nih, gitu kan, di sini. Nah, yang ini AB ini kayak gabungannya gitulah. Nah, ini kombinasinya, kombinasi antara sound body dan sound necknya. Nah, master ini ketika ini settingannya sudah sesuai misalkan gitu kan, nah ini menaikkan volumenya aja gitu tanpa merubah karakter. Nah, misal teman-teman udah nemu nih karakternya, oh bodinya segini, necknya segini, kombinasi semuanya segini misalkan. Ya udah, ini masternya, tidak merubah karakter body ataupun necknya. Jadi cuman kecil, keras, gitu aja. Tapi kalau di sini teman-teman akan merubah karakternya. Karakter bodinya lebih tebel, karakter bodinya kecil. Nah, gitulah, ini settingannya seperti ini. Nah, biasanya aku lebih suka di bodinya itu 50%, kemudian necknya lebih tinggi, kemudian ininya wah udah mentokin aja. Nah, masternya aku sesuaikan dengan mixingannya nanti gitu. Jadi lebih garing, lebih kencring gitulah. Karakter gitarnya tuh nonjol banget kalau settingannya kayak gini gitu. Nah, ini untuk settingan sama mono nih, sound mode, body stereo, neck stereo, terus middle side dan mono. Jadi kalau body stereo ya udah berarti dia akan mengcapture micingnya hanya di bagian body, tapi tetap dua mic. Nah, kalau yang neck stereo berarti dia akan menangkap miking ada di bagian neck semua, tapi tetap dua karena stereo. Nah, kalau yang mid dan side ini dia akan gini. Jadi mid dan side itu bukan antara body dan neck, tapi stereonya tadi teman-teman. Ada sound yang di tengah dan ada sound yang di samping gitu. Nah, terus yang di sini ada mono. Gitu. Nah, aku paling suka menggunakan yang mid dan side gitu. Jadi bisa mengatur ini tadi.
Nah, soundnya ada di tengah maupun ada di samping kanan kiri gitu. Jadi soundnya itu lebar lah, di semua ruangan ada gitulah simulasinya. Itu teman-teman. Oke, sampai situ paham ya. Oke, kemudian lanjut teman-teman. Di sini ada apa ya ini namanya? Ini mode-mode soundnya, permainannya teman-teman. Ini mode yang normal, yang sustain gitu. Nah, biasalah itu. Nah, yang ini yang mode mute. Beda kan? Ini untuk strumming yang sustain. Ini untuk yang mute. Gitu. Nah, ini untuk slide. Jadi misalkan gini. Nah, ini kan biasa kalau notnya biasa nih, do re sol, kan, do re sol. Tapi kalau yang legato slide ini dia akan geser gitu teman-teman. Gitu ya, lagi. Nah, jadi kita bermainnya darajeng, bukan dadadang gitu. Ini sama, ini slide juga, tapi beda karakter. Nah, beda dengan yang ini tadi. Gitu. Nah, ini slide in out. Coba kita coba ya. Nah, ini sama. Nah, ini berarti depannya teman-teman. Kalau ini tadi kan akhirnya, tengahnya. Nah, kalau ini depannya. Ya gitu. Nah, yang ini harmonik. Nah, harmonic mode. Jadi yang ya teman-teman tahu kan harmonik kalau dimainkan di gitar asli gitu, dimana yang dipetik ya, yang dipencet itu di bagian fretnya, di bagian besinya kayak gitu. Nah, itu harmonik. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan ketika nanti bermain gitu. Nah, ini dikodekan dengan tuts yang berwarna biru ini teman-teman gitu. Kalau C0 itu nanti dia lambangnya untuk yang sustain. Kalau yang D0 dia akan berpindah ke yang mute. Kalau dia yang E gitu dia akan bermain di slide mode. Kemudian misal dia di G dia akan bermain di mana kayak gitu, dan seterusnya. Nah, ini ada yang F0 dia bermain di slide yang ini kayak gitu. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri karakter yang teman-teman butuhkan gitu. Nah, ini untuk menu-menunya ini kalau aku jelasin di sini terlalu panjang gitu, dan ini ya bagiku tidak penting gitu untuk sebuah permainan di musik gitu. Jadi yang terpenting adalah menu utamanya ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti sudah download, kalian mau ngulik yang di sini silahkan. Tapi kalau aku jelaskan di sini nanti malah terlalu panjang dan tidak berfaedah gitulah. Langsung aja tak kasih contoh permainan sederhana yang sudah aku rekam di sini teman-teman. Nah, langsung aja tek, di sini ada satu permainan gitar gitu kan. Nah, di sini suaranya seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia bisa kombinasi yang mute dengan yang strum gitu kan. Yang mute dengan yang sustain gitu. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sininya dia akan berpindah secara otomatis teman-teman nih. Yang mute pindah ke sustain, mute. Nah, perhatikan di sini ya. Ini tanpa aku pencet. Nah, lagi ya, teman-teman perhatikan bagian sini. Nih bagian playing mode-nya ini. Nah, di lambang gitarnya pun juga sama.
yang mute dia akan lambangnya seperti ini, garis 2. Nah, nih menarik banget kan. Nah, ini ketika teman-teman sudah bermain, ini kan aku bermain dengan MIDI controller tadi. Ini bentuk chordnya, yang ini bentuk chordnya yang atas. Nah, yang bawah ini aku tambahin notnya untuk ekspresinya tadi. Kalau kalau D0 tadi kan untuk yang mute. Kalau yang C0 itu untuk yang sustain. Jadi kalau ini ekspresinya ini tak taruh di C0, dia akan sustain semua teman-teman nih. Nah, kalau aku taruh di sini di D0, dia akan kembali ke mute. Nah, kalau misal aku balik, yang ini C0, yang ini D0. Nah, jadi ini yang aku tadi bilang, tombol-tombol ini dikodekan ke touch ini. Jadi dalam permainan, kalau teman-teman sudah bermain, tinggal ditambahin ekspresinya di bawahnya, di bawah chord yang teman-teman sudah tulis, maka akan mengikuti. Misal di sini mau ini tadi mute, mau sustain, atau ada di bagian yang solo, tinggal tambahkan aja kode-kode. Di sini sudah ada tulisannya teman-teman. Nah, ini D0 mute, terus yang ini natural harmonic C crash 0 gitu, terus yang slide E0, terus yang ini F0, yang ini D crash 0 gitu kan ya. Kita coba yang harmonik misalkan C crash 0. Jadi ini ada yang tadi tak kembalikan D0, ini C0. Ini kan gini. Nah, coba yang ini aku kasih di C crash. Berarti dia harusnya harmonik ya. Nah, dia akan jadi harmonik toh. Nah, yang harmonik aku tambahin di sini. Nah, terus yang terakhir misalkan biar panjang, yang ini jadi C crash 0. Nah, kalau misalkan mau sustain yang genjrengan biasa, balikin ke C0. Nah, kalau kita taruh di C crash 1, maka C crash 0, maka dia akan harmonik. Kalau di D0 dia akan mute. Nah, itu teman-teman, ini adalah VST Ample Guitar Super Jumbo yang sangat-sangat super well sekali soundnya. Makanya aku bilang teman-teman wajib punya VST ini, karena ini sangat-sangat membantu teman-teman. Jadi banyak banget projectku yang sudah diisi soundnya, gitar akustiknya dengan si Ample Sound ini. Keren sekali teman-teman. Jadi aku banyak menggunakan produknya Ample Sound teman-teman, mulai dari gitar akustik ini, kemudian gitar elektriknya, distorsi, terus sampai yang selalu aku pakai adalah bassnya gitu, Ample bassnya. Ample bassnya itu juga ada jazz bass, ada Fender bass, banyak serinya gitu. Nah, nanti mungkin aku akan bahas juga kalau teman-teman berminat gitu kan. Nanti komen-komen aja kalau teman-teman mau bahas. Aku membahas tentang Ample Sound ini di beberapa instrumennya, nanti aku buatkan gitu. Nah, tapi yang ini teman-teman wajib punya dulu nih, yang Ample gitar akustik, karena ini sangat-sangat worth it. Dan teman-teman tidak perlu sakit-sakit bermain gitar, tidak perlu memikirkan senar gitar karatan harus ganti baru ketika mau rekaman, tidak perlu memikirkan preamp teman-teman gitar akustiknya, tidak perlu todong-todong mic di ruangan yang harus ditreatment, dan wah, itu susah sekali. Dengan VST ini kalian sudah bisa mempunyai gitar akustik yang mahal. Kita dengarkan sekali lagi.
sekeren itu teman-teman. Jadi sudah terjawab kan, pokoknya di channel Ivan Pianis itu tidak ada yang dirahasiakan teman-teman. Kalian mau tanya apa aja tak jawab tentang Cubase itu. Mau kalian wah gitarnya pakai apa, soundnya gimana, settingnya seperti apa, presetnya gimana, cara mixingnya gimana, semua aku bongkar di sini. Apalagi teman-teman kalau yang sering ngikutin liveku, nah di live itu biasanya aku lebih dalam teman-teman untuk membahas tentang permixingan gitu, karena aku akan bongkar semuanya di situ. Apa yang aku kerjakan ya itulah yang terjadi di live itu, tidak ada yang aku cut, tidak ada yang aku tutup-tutupin gitu. Nah biasanya di live itu akan lebih dalam pembahasannya gitu, karena nanti misal ada yang tanya, ada yang komen gitu, pasti aku langsung praktekin, aku langsung jawab kayak gitu. Nah tapi video-video kayak gini juga aku sering bikin gitu, yang sederhana-sederhana, yang pendek-pendek ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa aku sampaikan di live juga kayak gitu. Jadi jangan lupa tontonin terus video di channel ini gitu teman-teman, dukung terus channel ini. Jangan lupa komen-komen, like yang sebanyak-banyaknya. Yang mau tanya langsung aja komen, pasti aku langsung bikinin videonya dan aku akan jawab kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini yang cukup panjang ya mungkin ya, tapi semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini, nyalain notifnya, subscribe channel ini. Aku pasti sering banget bikin video-video tentang Cubase, tentang recording, mixing, mastering, VST, plugin, semuanya kayak gitu. Jadi teman-teman tidak rugi dengan sekali subscribe gratis, teman-teman dapat ilmu sampai selamanya. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa di konten liveku. Teman-teman harus nonton gitu ketika aku live, biar ilmunya sampai gitu. Oke, selamat berkarya teman-teman, selamat belajar, dan pokoknya berkarya aja terus sampai nggak tahu kapan lah. Pokoknya berkarya terus. Bye bye, salam audio.